bahwa kita butuh tujuan untuk kita bisa sukses bisa dipakai sebenarnya dalam konteks apapun ya, konteks pekerjaan pun, karena kebanyakan juga kalian di perusahaan ya juga sudah pernah pakainya, wajib deh kayaknya. Orang tuanya dulu gitu ya yang Iya. berperan sebagai coachnya untuk memandu anaknya. Secara teori ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa, betul. Nggak melulu ini untuk di kantoran gitu Nggak, ya. sebenarnya. Itu kan kalau punya tujuan sebenarnya banyak tujuannya tuh maunya banyak. Nah, untuk menajamkan tujuan tuh gimana sih Mas Irfan? Ya, coba tuliskan saat ini, mungkin rekan-rekan bisa mulai menuliskan juga. Tuliskan aja 15 tujuan yang ingin dicapai, gitu ya. Yang smart gitu, spesifik, measurable atau enggak? Atau baru ingin aja? Nah, ini menarik nih kalau berbicara tujuan. Banyak orang yang akhirnya nggak bisa capai itu karena maunya banyak. Iya kayak saya, kebanyakan mau BM. Iya. Banyak maunya. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya lalu subscribe. Aku hari ini akan belajar dengan seorang profesional coach yang sebelumnya sudah ada di konten saya. Han Ji Pyong mungkin yang teman-teman tahu juga nonton Cari Mentor. Menurut Mas Irfan, cara cari mentor itu gimana sih? Nah, di sesi ini saya akan bertanya ke Mas Irfan tentang masa lalu. Mas Ivan Dana. Halo Mas Ivan, Halo, apa kabar? Sehat sih sejauh ini. Masih bersyukur Alhamdulillah. banget. Kita berapa lama nggak ketemu? Aduh, 2 bulan yang 2 lalu. bulan kali ya, karena 2 sebelum bulan. lebaran ya. Sebelum puasa malah. Oh iya, sebelum Sebelum puasa. Iya, yang pas puasa kita rehat dulu ya. gitu Rehat ya. dulu selama Ya. puasa, lebaran, dan akhirnya kita ketemu lagi di Ya. Aku Hari Ini. Nah, Mas Ivan, kalau sebelum-sebelumnya di episode sebelumnya kita bahas tentang kegiatannya Mas Ivan. Mas Ivan juga ini sudah tersertifikasi sebagai seorang coach. Yang kemarin kita bahas itu trainernya dan podcaster. Oh iya. Kalau sekarang hari ini saya mau belajar dari Mas Ivan. Mas Ivan, kalau boleh tahu nih judul modul Mas Ivan. Saya punya satu modul yang memang saya dapatkan gitu ya dari penelusuran saya dengan masa lalu saya gitu. Karena kalau kita ada di komunitas tempat resgel itu kan kita di program pelatihannya dicoba untuk melihat masa lalu kita ngelihat apa yang kita sukai sama topik apa sih yang kita banget gitu kan. Nah, akhirnya ternyata saya baru sadar dari pengalaman saya itu banyak berhubungan dengan tujuan. Nah, Tujuan. ya ternyata banyak historinya adalah di masa lalu itu banyak achievement saya itu yang ternyata kalau kita coba runut lagi gitu ya, dari 10 list itu hampir 80% itu sudah tercapai kebanyakan. Jadi loh, kok bisa ya, ternyata tanpa saya sadari karena saya pernah yang apa yang saya tulis itu tiba-tiba sekarang sudah terrealisasi, sudah kejadian gitu lah ya. Dan ternyata saya coba merefer kenapa kok saya bisa ya mencapai tujuan sedangkan orang nggak bisa. Nah ternyata dari 2 hal ini yang akhirnya saya coba renungkan gitu ya, kenapa kok saya bisa mencapai sedangkan banyak orang yang ngakunya kok saya sudah punya ini, saya nulis ini tapi kok nggak kecapai gitu. Nah akhirnya saya coba menelusuri sehingga menemukan nama konsepnya itu namanya serpent goal. Serpent goal. Ya, jadi tujuan yang tajam, istilahnya seperti itu. Tujuan yang tajam. Ya kita mau tujuan kita tercapai itu sama kayak kita itu tahu loop ya, alat kaca pembesar. Ya. Nah kaca pembesar itu kalau dikasih sinar matahari terus ke kertas itu kan titik yang dituju itu kan makin titiknya itu kecil itu makin mudah terbakar kan, makin fokus. Kena matahari bisa Ya, terbakar. sama tujuan kita pun seperti itu. Kalau kita makin fokus untuk mencapai satu tujuan tertentu, nah itu ternyata daya dorong untuk kita mencapainya ketika kita mengeluarkan usaha itu juga gede. Jadi akhirnya apa yang kita inginkan itu lebih bisa tercapai kalau kita fokus. Kira-kira siapa aja yang bisa ikut dan belajar kayak barusan ini menurut Mas Ivan? Oh, sebenarnya siapa aja yang selama kita merasa bahwa kita butuh tujuan untuk kita bisa sukses
bisa dipakai sebenarnya dalam konteks apapun ya. Konteks pekerjaan pun, karena kebanyakan juga kalian di perusahaan ya juga sudah pernah pakai ini juga sebenarnya. Anak sekolah bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Cuman kayaknya perlu dibantu sama orang tua. Iya, untuk mengarahkan. Mungkin kalau SMA ke kuliah juga bisa dipakai mungkin Bisa, ya Mas Ivan. bisa. Kamu maunya apa? Tujuan mau berkarir seperti apa nantinya? Ataupun memilih jurusan dengan menggunakan serpent goals ini ya? Benar. Karena menajamkan tujuan tadi. Benar. Jadi misalkan nanti kelas 2 ini contoh untuk SMA gitu ya. Kelas 2 nanti mau pemilihan jurusan. Ya berarti kan di setting. Berarti setahun sebelumnya harus sudah mulai targetnya adalah di tahun kedua sudah mulai tahu jurusannya apa, sehingga setting goals. Dan kemudian kita prosesnya kira-kira dari akhir tujuan ini saya jadi tahu nggak ya diri saya itu cocoknya kemana. Jadi ditentukan dari setahun sebelumnya memang harusnya. Berarti selain siswanya atau muridnya, orang tuanya juga harus tahu ini ya. Itu kayaknya wajib deh kayaknya. Orang tuanya dulu gitu ya, yang berperan sebagai coachnya untuk memandu anaknya. Mungkin kalau kalau mahasiswa dia bisa langsung sendiri kayaknya ya, dengan kematangan usia untuk mempelajari ini. Kebanyakan saya juga membawakannya untuk mahasiswa sebenarnya ya, beberapa mahasiswa. Dan memang ya bisa dipakai untuk mahasiswa karena mereka sudah kebayang ya, kadang saya tuh punya keinginan tapi bisa nggak ya tercapai. Nah, dengan dipandu proses serpent goal ini mereka melihat, sudah nggak melihat tujuan besarnya ini kayaknya nggak mungkin, tapi melihat kepada aksi tiap harinya. Jadi saya harus ngapain, jadi bukan melihat wah ini saya nggak mungkin bisa Pak jadi pengusaha. Bisa, karena yang kita fokuskan adalah bukan ke tujuan besarnya, tapi kamu tiap harinya apa yang kamu lakukan untuk membawa kamu ke arah sana gitu. Yang jadi masalah kan sehari-hari kita itu kita kerja 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, ternyata kita nggak tahu tujuan, jadi kayak kok kayaknya saya gini-gini aja ya gitu. Iya, daily operation. Benar. Dan sebenarnya ya bukan salah perusahaan juga, tapi salah kitanya, kita nggak men-setting. Iya, betul. Ya akhirnya perusahaan ya udah kamu lakuin aja yang harus kamu lakuin kan gitu. Akhirnya ya gitu-gitu aja. Karena kitanya nggak yang mandiri untuk men-setting tujuan. Meskipun sekarang di beberapa perusahaan ada yang sudah cukup aware ya, di awal ketika dia masuk, tujuan kamu secara pribadi apa gitu. Nah ini yang bagus nih, jadi antara tujuan pribadi di perusahaan dengan tujuan perusahaan bisa dialenkan. Tapi kebanyakan kan enggak. Ya udah kamu ikutin tujuan perusahaan, tujuan pribadi apa? Enggak digali. Ya udah dia akhirnya ikutin perusahaan, jenuh, resign orangnya. Bosen. Karena nggak sesuai dengan tujuan saya. Nah itu dia. Ya, idealnya sejalan, jadi kerjanya nyaman, tujuan perusahaan pun tercapai gitu. Benar. Nah, sama kayak dengan tujuan di perusahaan-perusahaan yang gede itu selalu saya lihat kecenderungannya adalah goals karyawan dengan goals perusahaan itu bisa disatukan, sehingga karyawan kerja itu sehari-hari itu bersemangat karena ketika dia kerja keren itu mendukung tujuan pribadi dia gitu. Ivan, biasanya orang itu kan kalau punya tujuan sebenarnya banyak, tujuannya tuh maunya banyak. Nah, untuk menajamkan tujuan tuh gimana sih Mas Ivan? Nah ini menarik nih, kalau berbicara tujuan, banyak orang yang akhirnya nggak bisa capai itu karena maunya banyak. Iya kayak saya, kebanyakan mau BM. Iya. Banyak maunya. Kalau biasanya yang kepikiran untuk dilakukan gitu, atau bisa saya sampaikan juga, kita bikin tuh satu tujuan kita, kira-kira di masa depan tuh apa yang mau kita capai gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kita temukan dulu alasan untuk mencapainya gimana. Karena ternyata banyak orang yang akhir tujuan gak tercapai itu karena ya sekedar pingin tapi nggak butuh. Padahal kalau kita berbicara tujuan mau tercapai itu kan butuh effort, butuh usaha. Nah usaha itu butuh dorongan. Nah menemukan why, kenapa kita perlu mencapai tujuan itu juga menjadi penting. Karena banyak orang yang ngeluh gitu ya, ngaku saya tuh sudah pingin ini, pingin mencapai ini, tapi ketika ditanya gitu ya, kenapa sih kok pingin itu, kenapa sih kok pingin capai tujuan itu, ternyata mereka nggak nemu alasan yang kuat. Ya sebatas pingin aja, nggak bisa. Pingin itu mau juga. Iya, kalau kita pingin semuanya, yang nggak semua bisa tercapai, karena waktu kita cuma satu hari cuma 24 jam, yang itu berarti kan terbatas. Berarti perlu kita tentukan dulu apa hal yang kita inginkan. Kalau misalkan rekan-rekan ingin tahu tipsnya gimana buat yang mendengarkan gitu ya, simpel aja sebenarnya. Coba tuliskan saat ini, mungkin rekan-rekan bisa mulai menuliskan juga. Tuliskan aja 15 tujuan yang ingin dicapai gitu ya di masa depan nanti, 15. Nah setelah bikin list tuh, wah itu udah agak pusing. Biasanya 15 itu kan apa ya, paling 5 atau 6 gampang, tapi sampai ke 15 itu kan biasanya nggak gampang. Nah dibikin 15. Nah setelah sudah nulis 15, dieliminasi. Sekarang dari 15 itu, tujuan itu pilih 10 lah.
10 tujuan yang bener-bener pengen dicapai. 15 ini apapun keinginan Apapun, kita, mau apapun. profesi, mau capaian pribadi, semuanya tulis saya dulu, brainstorming dulu. Benar. Ini cara untuk menstrukturkan pemikiran kita ya, biar kita menuangkan dulu kita pinginnya apa. Oke. Yang tadi mau banyak itu tuangkan aja Coba semuanya. tulisin, ya. Biasanya saya maunya banyak tapi dipikirin, harus ditulis. Iya, berarti ya. benar. Tulis 15, kemudian eliminasi. Dan masih setelah 15 yang kita tujuan yang kita capai itu, kita bikin 10 dulu lah. 10 eliminasi. Jadi 5 dieliminasi, mana ya yang kira-kira kayaknya saya nggak pingin banget. Nah, itu dipilih sampai tinggal 10. Bentar, jadi 10-nya ini pertimbangan eliminasinya karena apa? Bebas, itu kita punya prioritas saja. Jadi ya menurut kita kayaknya ini nggak pingin banget lah 5 ini gitu. Jadi 10 ini yang aku pingin banget, ya udah. Berarti itu pertimbangannya bebas apapun itu. Jadi yang penting 10 dulu gitu. Nah, begitu sudah dieliminasi lagi. Oke. Pilih 5. Dari 10 yang kita paling pingin itu dipilih lagi yang paling kita inginkan, pilih 5 aja. Bukan cuman ingin atau mungkin yang dia realistik untuk dicapai. Bisa jadi. Kalau saya sebenarnya lebih prefer pingin aja dulu, karena kalau yang paling realistis nanti mikirnya lama malah. Kayak gitu tuh. Nanti akhirnya malah, di mana ya, akhirnya nggak bisa putuskan. Jadi realistik unrealistik itu nanti di tahap selanjutnya. Tapi pilih aja 5 dulu yang kita paling pinginkan gitu. Oke, lalu? Nah, setelah sudah kepilih 5, pilih 3. 3 yang paling diinginkan. Jadi tahapannya harus seperti itu ya, nggak bisa tiba-tiba langsung aja saya nulis 3, ya nggak bisa, karena kan tujuan kita adalah biar kita memahami diri kita dulu, tujuan kita apa. Nah, cara untuk biar kita memahami ya kita tulis aja 15 dulu. Dari 15, 10, dari 10 jadi 5. Kalau sudah 5 yang paling diinginkan jadi 3. 3 aja. 3 aja. Ini udah makin keras lagi berpikir. Ini apa gitu ya. Karena tadi judulnya aja menajamkan tujuan ya. Ya, Oke, gitu. lalu? Setelah 3 ya jelas pilih satu yang paling. Nah, biasanya kalau kita pakai proses yang sudah seperti ini, biasanya kita akhirnya bisa ngomong tuh kenapa kita pingin itu tuh bisa akan muncul alasannya. Gitu. Jadi mulai dengan kita pilih satu yang ini biasanya sudah kita punya pertimbangan tertentu gitu ya. Nah, kita pilih satu. Nah, salah satu ini kita temukan alasannya kenapa kok satu tujuan ini itu sangat penting untuk kita capai. Mal satu yang kita fokuskan itu sudah kita dapatkan. Ini sudah di langkah pertama. Jadi tujuannya udah selesai berarti. Sudah. Ini satu hal yang kadang kita nggak sadari ada di alam bawah sadar kita. Nah, kita recall itu dengan step yang tadi kita praktekkan itu. Sampai dapat satu, nah baru setelah itu bisa ke langkah kedua. Tadi kan plan your goals. Nah, Mas Ivan, sebelum masuk ke langkah kedua, berarti di langkah yang pertama ini tujuannya jelas. Apakah harus ada dalam bentuk narasi yang smart gitu, spesifik, measurable atau enggak? Atau baru ingin aja? Nah, kalau tadi kan Kak tanya gitu, kayaknya dengan apakah harus smart. Nah, kalau di sini memang salah satu inspirasi saya untuk bikin konsep Sharpen Goal itu adalah smart. Cuman saya melihat dari konsep smart ini mana yang works itu berdasarkan pengalaman saya yang bekerja gitu ya, mana yang kayaknya ini bikin orang bingung sehingga akhirnya nggak oke. Jadi saya kembangkan lagi dari smart itu. Jadi kalau tanya kita perlu smart nggak sih? Nggak, cukup ikutin tahapan kedua. Langkah kedua. Langkah kedua. Jadi setelah kita sudah menentukan tujuan kita, nah masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu tadi adalah manage resource, sumber daya. Jadi kita melihat kira-kira untuk mencapai tujuan itu kira-kira sumber daya apa yang perlu kita siapkan. Sumber daya ini bentukannya apa aja? Apapun itu, boleh skill, boleh berupa uang, boleh berupa dana, apapun itu sebenarnya. Yang penting berupa sumber daya. Orang juga masuk di sini? Bisa, misalkan kita butuh mentor seperti ini, kita butuh bantuan ini. Pokoknya apapun yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan itu kita list. Ada indikatornya nggak secara umum? Berarti kalau tadi skill, orang, kalau di Fishbone itu kan ada panah-panah tertentu, itu ada juga nggak? Kalau saya nggak spesifik ada 3 itu, tapi biasanya knowledge, skill, sama misalkan kayak sumber daya lainnya lah selain itu. Misalkan kayak berupa budget sekian, kita harus nyiapin dana sekian, nah itu pokok sumber daya, sebenarnya perlu sumber daya. Tapi biasanya ya resource berupa dana,
atau misalkan waktu yang kita alokasikan butuh berapa lama. Tapi sebenarnya sih nggak harus itu ada gitu, nggak harus dituliskan secara apa ya, secara clear apakah kayak fishbone itu dan sebagainya. Tapi lebih spesifik, lebih bagus gitu ya. Iya, kalau bisa. Semua yang mendukung tujuan tadi di langkah yang pertama. Jadi sebenarnya sengaja nggak saya batasi. Kenapa? Itu nanti lanjut ke tahapan after 3 langkah selesai itu nanti kita ada tahapan evaluasi. Jadi biarkan kita belajar itu prosesnya. Oh ternyata setelah kita eksekusi ternyata butuh sumber daya ini gitu. Itu akan ditemukan di jalan. Kadang-kadang ketika kita ngelis kita juga belum eksekusi. Ya dari mana kita tahu kita butuh itu kan gitu. Sehingga kalau dibatasi takutnya malah orang bingung, terpatok kan gitu. Justru biarkan dieksplor dengan sendirinya Explore gitu. Jadi yang penting tahu dulu kira-kira butuh sumber daya apa yang ya tahu kita lah dari keterbatasan kita. Yang penting tulis aja dulu gitu. Nah setelah sudah baru kita masuk ke tadi kan prepare resource ya, sumber daya. Nah setelah itu baru masuk ke manage proses. Langkah ketiga, manage proses. Nah, di manage proses ini sudah cukup detail. Jadi tadi kan kita sudah punya tujuan ya. Nah, ini kita bikin semacam ya bukan semacam. Nah, kita bikin mind map gitu ya. Okay. Dari tujuan yang mau kita capai tadi itu, kira-kira apa tujuan kecilnya. Jadi untuk bisa mencapai tujuan besar itu, tujuan kecilnya apa? Misalkan, untuk aku misalkan bisa jadi pengusaha dengan omset 1 miliar. Oh, berarti aku harus yang pertama harus membangun satu bisnis kecil dulu. Yang kedua mulai mendapatkan beberapa investor. Jadi bikin small goal istilahnya, tujuan-tujuan kecil. Yang kalau tujuan kecil ini tercapai, tujuan besarnya pasti tercapai. Atau dengan kata lain tahapan dari tujuan besar tadi berarti ya. Kan tujuan besarnya tadi udah kita buat di langkah pertama, terus prepare resource-nya juga sudah. Nah, manage proses ini, mind map tujuan-tujuan kecil, bisa jadi untuk mencapai tujuan tadi ada 5 tujuan. Iya. Atau 6 atau 7 gitu. Jadi tujuan-tujuan yang harus tercapai, kalau tujuan kecil tercapai, tujuan besarnya akan tercapai. Gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi tujuan kecil. Nah, setelah sudah dibikin tujuan-tujuan kecil tadi, yang kalau ini tujuan kecilnya semua tercapai, tujuan besar tercapai, baru kita bikin langkahnya apa saja. Oh, langkah masing-masing dari tujuan kecil. Iya, jadi tujuan kecil. Untuk bisa tujuan kecil ini tercapai, saya harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi memang setelah kita bikin tujuan kecil, small goals ini kita pecah-pecah gitu ya. Bisa jadi tujuan kecil gini. Misalkan kita menentukan 2 tahun lagi tercapai, berarti tujuan kecil di 3 bulan pertama tujuan kecilnya apa? 3 bulan kedua tujuan kecilnya apa? 3 bulan ketiga tujuan kecilnya apa? Nah, di masing-masing tujuan kecil itu dibikin. Untuk mencapai tujuan kecil pertama, saya harus ngapain aja? Berarti waktu pun di sini ya, Mas Ivan ya? Iya, di sini waktu. Baru bisa dipatok. Oke, tujuan kecil ini kira-kira saya tercapai. Ya, saya mau capai 1 bulan, saya mau 1 tahun. Nah, ini tujuan kecil baru. Makanya nggak dibikin tujuan besar, karena kadang orang diminta, kamu berapa tahun lagi mau mencapai? Orang itu kadang, 10 tahun lagi ngawang gitu loh, karena dia belum kebayang ini gede banget loh, saya mau jadi pengusaha 1 miliar loh, 5 tahun lagi, emang bisa? Itu pertanyaan orang kan, ketika nulis smart kan, emang bisa ya? Jadi ketika orang itu diminta nulis smart, pengalaman saya juga, orang itu kebayang, emang bisa ya 10 tahun lagi ya? Karena masih jauh banget kan, gitu loh. Padahal kata orang, ya kamu bermimpilah. Ya kalau dalam pengalaman saya orang malah bingung jadinya. Kadang nggak nyampe 10 tahun, untuk 1 tahun ke depan aja orang yang iya udah gitu. Nah itu benar. Jadi karena saking banyaknya ya. Ya banyak maunya tadi itu kan akhirnya. Nah, gitu. Berarti di sini tujuan-tujuan kecil tadi yang harus untuk mencapai tujuan besarnya tadi dibuat tujuan-tujuan kecil, terlepas berapa tujuannya tergantung orangnya. Benar. Tetapi sudah dibuatkan waktu. Misalkan kalau saya rencananya bulan ini menyusun tujuan yang baru untuk 1 tahun ke depan. Nah, tujuan-tujuan yang kecil ini saya buat 12 sesuai dengan bulannya gitu. Kalau ternyata kita lihat tujuan kecil kita 5, ya berarti kayaknya nih 1 bulan lah ya, biar 6 bulan tercapai, boleh aja. Jadi fokus kita bukan di tujuan besar, tapi tujuan kecil aja. Kecilnya aja. Karena kalau tujuan kecil semua tercapai, kecapai tujuan besar gitu.
Dan estimasi waktu tuh di sini ya disampaikannya. Kalau di tujuan awal tadi perlu juga nggak sih ada waktunya? Boleh, kalau mau yakin saya mau capai tujuan besar, tapi banyak orang yang kadang masih bingung, nanti di tujuan kecil aja. Tujuan kecil aja ada estimasi waktunya. Ya, kamu mau capai tujuan ini berapa lama? Biasanya orang kalau lebih kecil itu lebih kebayang, oh ya kalau ini bisa lah, inilah 6 bulan tercapai. Tujuan kecil ini ya bisa lah 6 bulan. Di total baru nanti berarti estimasi tujuan besarnya akan tercapai 5 tahun lagi gitu. Jadi prosesnya agak dibalik memang. Kenapa? Untuk mempermudah orang. Karena orang Indonesia itu disuruh visualisasi berapa lama mau capai? Bisa ya Pak, saya kayak gini 10 tahun lagi. Jadi akhirnya dia nggak kebayang, ya akhirnya males-malesan untuk eksekusi. Saya jadi ingat quotes-nya, langkah besar itu diawali dengan langkah-langkah yang kecil. Benar. Nah, langkah ketiga di sini konten modulnya Mas Ivan sebenarnya mempermudah kita untuk membuat langkah-langkah kecil tadi. Pada akhirnya langkah besar itu akan tercapai. Wah, saya jadi terfikirkan. Udah makin kebayang sih di otak saya, tapi harus ditulisin nih. Iya, harus ditulis ya. Kuncinya emang kalau di workshop saya biasanya emang ditulis ya. Ada kanvasnya atau gimana sih? Ada kanvasnya memang. Saya bikin kanvas. Jadi dari tujuan besar, kalau berarti saya langsung bisa nulis tujuan kecil kok. Nggak bisa, harus dari tujuan besar dulu, ditarik ke tujuan kecil. Nah, tujuan kecil ini baru dibikin waktu-waktunya masing-masing sehingga kelihatan tujuan besar bisa tercapai kapan. Jadi orang ketika membayang tujuan besar itu nggak yang ngawang-ngawang bisa nggak ya, tapi sudah kebayang, oh bisa ya ternyata. Karena ini harus selesai dulu nih. Dan ini menjawab pertanyaan tadi saya di awal, perlu ada estimasi waktunya nanti dulu. Oh, ini jawabannya. Ternyata ada proses yang harus dilewati. Disinilah saya dapat jawaban bahwa waktunya realistis itu ternyata setelah kita menemukan tujuan-tujuan kecil tadi. Benar. Nah, setelah itu kita berarti kan eksekusi ya. Kita harus ngapain, kita harus ngapain. Nah, setelah itu kita eksekusi. Nah, sambil berjalan eksekusi, ketika kita eksekusi, kita evaluasi tiap bulan. Saya berjalan nggak ini yang saya lakukan? Oh, nggak berjalan. Oh, nggak berjalannya kenapa? Saya butuh sumber daya apa? Jadi sumber daya yang tadi kita buat di langkah kedua itu akan terus berkembang. Jadi orang begitu ada kendala, dia langsung berfokus pada berarti saya butuh apa? Butuh support dari siapa? Saya butuh sumber daya apa? Terus seperti itu, dia eksekusi lagi, nggak berhasil lagi, langsung terus seperti itu. Sehingga cycle-nya terus improve ya. Kalau selama ini kan ketika kita sedang tujuan smart, selesai smart, terus gimana tracking prosesnya? Nah, ini yang di Serpent Goal itu saya detailkan. Jadi bukan smart itu nggak oke, tapi saya detailkan lagi di proses sehingga ada continuous improvement-nya itu. Iya, betul. Jadi kalau kita masukin teori sebenarnya continuous improvement, kemudian tadi mulai dari planning, ini juga sama kayak PDCA ya? Planning, do, check, dan action. Iya, tapi khusus untuk tujuan. Dan sebenarnya kalau kita sambungin secara teori ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari 3 langkah ini kita perlu melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu setiap langkah juga atau di akhir aja sebenarnya? Nah, ini menarik nih. Kalau kita sudah sampai dari tujuan kecil tadi, sudah sampai ke aksi tindakan-tindakan, kita evaluasinya ya bisa bahkan tiap hari. Kan sudah melakukan ini, kita lihat hari ini dilakukan nggak? Checklistnya itu berupa iya atau enggak? Iya, bisa tiap hari. Makanya kalau saya dari konsep Serpent Goal itu ngeluarin namanya Serpent Goal Planner. Di Serpent Goal Planner itu daily, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nanti akhir minggu ada evaluasinya. Improvement apa buat minggu ke depan, terus seperti itu. Jadi tiap minggu, tiap hari. Nah, ini kan checklist ya Mas Ivan. Ada kalanya kalau misalnya kita punya partner ada yang mengingatkan. Perlu gak sih kita tuh memberikan reward and punishment terhadap tujuan ini untuk memotivasi biar motivasinya tetap stabil ataupun terjaga? Nah, sebenarnya kalau prosesnya benar, artinya gini, tadi kan setelah kita dari 15, 10, 3, 1 goals itu kan kita menentukan why, kenapa tujuan ini menjadi penting dan apa yang terjadi kalau tujuannya nggak tercapai. Nah, kalau ini why-nya sudah benar-benar kuat, sebenarnya kalau saya ngeliat reward and punishment itu nggak dibutuhkan. Kenapa? Ya kalau alasan kita melakukan sesuatu itu kuat banget, ya kita kan otomatis akan mandiri ya, karena kita bertanggung jawab. Ini kalau saya nggak melakukan ini, nggak tercapai, bahaya ke hidup saya gitu, sehingga dia akan terus tergerak gitu. Tapi kalau why-nya nggak benar-benar kuat, ya harus didorong dengan yang lain, termasuk reward and punishment. Dan kalau di perusahaan juga kan pakainya reward and punishment. Kenapa ya? Karena ya why-nya itu kadang nggak kuat kan.
why pribadinya itu kadang nggak kuat, sehingga perlu diperkuat untuk motivasi dia, perlu di-maintain dengan mekanisme reward and punishment. Tapi kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan startup yang top gitu ya, top startup di Indonesia, reward and punishment ada, tapi mau dikasih reward punishment mau nggak pun karyawannya akan terus engage. Kenapa? Karena mereka sudah align ya antara tujuan mereka dengan tujuan perusahaan. Jadi mereka merasa bahwa pencapaian perusahaan yang berkontribusi buat masyarakat itu value juga buat mereka. Jadi mereka akan sedemikian kerasnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi reward and punishment-nya sudah nggak terlalu penting buat mereka. Dan nggak perlu alarm ya. Nggak perlu alarm karena mereka mandiri. Sudah terinternalisasi dalam dirinya mereka sendiri. Nah, Mas Ivan, dengan saya dapat sharing dari Mas Ivan ini sebenarnya 3 langkah tadi, mulai dari langkah pertama plan your goals, langkah yang kedua adalah prepare resource, dan yang ketiga manage proses.